selain mendukung Pak JK, kami semua, baik sebagai tim penasihat hukum maupun secara prinsipal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, siap untuk dijadikan saksi dan memberikan keterangan tentang tidak adanya hubungan kami dengan Pak JK, baik langsung maupun secara tidak langsung, baik hubungan yang bersifat supervisi atau apalagi dalam bentuk pemberian dana. Itu artinya apa? Memang saudara Joko Widodo ini tidak berani alias pengecut. Saya tegaskan, saudara Joko Widodo pengecut. Dia hanya berusaha menjatuhkan mental Pak Roy Suryo dan kawan-kawan dengan membuat laporan polisi. Dikira setelah membuat laporan polisi, Pak Roy Suryo takut, langsung datang sowan ke Solo, nyembah, berlutut, mencium kaki Jokowi dan minta maaf, damai, dan kasusnya berhenti. Dan dengan perdamaian itu seolah oh ini sudah selesai, damai, ijazahnya asli ya, Pak Roy Suryo sudah ngakui. Tapi ternyata tidak. Walaupun sudah ada 3 orang yang gugur, bukan karena kalah dalam perjuangan, bukan karena kalah dalam pertarungan, tetapi karena pengkhianatan. Tapi yang lain tetap melanjutkan perjuangan, dan ini membuat kubu Jokowi pusing. Intinya kami ingin segera ijazah saudara Joko Widodo itu ditunjukkan agar seluruh rakyat juga memiliki keyakinan sebagaimana kami yakin. Karena kami sebelumnya tidak terlalu yakin atau baru 99,9% lah begitu. Tetapi ketika kita bisa mengakses langsung ijazah, ya ini sama persis yang kami lihat saat gelar perkara khusus. Karena itu kalau saudara Joko Widodo meyakini ijazah ini asli, tunjukkan saja kepada publik sebagaimana yang disampaikan oleh Pak JK. Dan saya setuju dengan Pak JK, kalau memang ternyata publik nanti melihat ijazah itu asli, biar perkara segera selesai. Tetapi kalau memang bermasalah, memang tidak ada pilihan lain kecuali apa, hukum harus ditegakkan. Tidak boleh ada legasi jahat yang buruk, yang merusak citra negara kita pernah dipimpin oleh presiden yang berijazah palsu. Yang kedua, kami ingin memberikan penegasan. Dukungan itu meliputi bahwa selain mendukung Pak JK, kami semua, baik sebagai tim penasihat hukum maupun secara prinsipal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, siap untuk dijadikan saksi dan memberikan keterangan tentang tidak adanya hubungan kami dengan Pak JK, baik langsung maupun secara tidak langsung, baik hubungan yang bersifat supervisi atau apalagi dalam bentuk pemberian dana, baik dengan nominal 5 miliar rupiah atau nominal yang lain. Atau kasarnya saya ingin tegaskan bahwa kami tidak menerima sepeser pun, 1 rupiah pun dana untuk perjuangan ini, baik dari Pak JK atau pihak lainnya, baik untuk kepentingan perjuangan atau kepentingan keluarga kami. Tidak. Kenapa? Karena kami datang memang bersama Pak Roy, mendampingi Pak Roy, dan dulu pernah mendampingi saudara Rismond Syandi Parhasiolan yang kini sudah menjadi pengkhianat. Itu karena dorongan panggilan hati untuk menyelamatkan negara kita. Dan kita semua justru mendukung agar apa? Agar dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran ini segera diproses. Kenapa? Karena apa yang diklaim oleh saudara Rismond Syandipar dan juga kuasa hukumnya yang menyatakan Jahmada Girsang yang itu katanya AI, itu menurut kami tidak bernilai. Kenapa? Bantahan itu baru disampaikan setelah ada laporan. Sebelumnya tidak pernah ada bantahan. Karena itu saya sarankan kepada saudara Jahmada Girsang, jika saudara menyatakan itu bukan suara saudara, bukan video klien saudara, maka sampaikan itu di pengadilan, bukan melalui media. Karena laporan pro justisia harus dikonter secara pro justia, tidak cukup dengan omon-omon ya. Dan berikutnya, kami hari ini juga ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi hari ini semakin mengokohkan, meneguhkan, meyakinkan bahwa ijazah ini bermasalah. Sebab kenapa? Saudara Joko Widodo 30 April 2025 yang lalu yang memulai perkara ini, yang memulai perang ini, sebagaimana Amerika yang memulai perang terhadap Iran. Saudara Joko Widodo memulai pertarungan ijazah palsu dengan melaporkan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini pada tanggal 30 April 2025 yang lalu. Semestinya kalau memang ijazah itu asli dan dia sudah percaya diri dengan bukti-bukti, maka tidak cukup sulit untuk menaikkan perkara ini ke persidangan. Tetapi kenapa hampir 1 tahun, kira-kira 30 April tahun ini, dikit lagi itu 1 tahun, kasus ini tidak berjalan. Yang ada apa? Justru saudara Joko Widodo mengirim sejumlah buzzer-buzzernya, entah YouTuber, entah orang dengan status terpidana, mendatangi klien kami, merayu-rayu agar bisa datang ke Solo untuk memproses apa yang disebut dengan restoratif justice. Dan kami menduga motifnya adalah agar Jokowi cari aman, tidak perlu melanjutkan kasus dengan ada restoratif justice, terjadi perdamaian, kasus dicabut sehingga Jokowi tidak kehilangan kesempatan untuk dipermalukan dirinya dan ijazahnya di persidangan. Nah, ini cara-cara menghindari, ini cara-cara tengik licik ya, saya tegaskan begitu. Kenapa?
Memang saudara Joko Widodo terakhir di wawancara media menyatakan dia tidak mau menuduh siapapun. Kalau dulu sudah ada Pak SBY Demokrat, begitu dilaporkan hilang. Nah sekarang disuruh lagi, ada Habib Rizik disebutkan, dan masuk ada Pak JK. Begitu Pak JK ini lapor nggak tahu akan hilang atau tidak. Tapi yang menarik, Habib Rizik Syihab sendiri juga mengakui dihubungi banyak orang untuk bisa ketemu dengan saudara Joko Widodo, dan Habib menyampaikan tidak akan ketemu sebelum ada proses hukum terhadap kasus KM 50. Itu artinya apa? Memang saudara Joko Widodo ini tidak berani alias pengecut. Saya tegaskan saudara Joko Widodo pengecut. Dia hanya berusaha menjatuhkan mental Pak Roy Suryo dan kawan-kawan dengan membuat laporan polisi. Dikira setelah membuat laporan polisi, Pak Roy Suryo takut, langsung datang sowan ke Solo, nyembah, berlutut, mencium kaki Jokowi dan minta maaf, damai, dan kasusnya berhenti. Dan dengan perdamaian itu seolah oh ini sudah selesai, damai. Ijazahnya asli ya, Pak Roy Suryo sudah ngakui. Tapi ternyata tidak. Walaupun sudah ada 3 orang yang gugur, bukan karena kalah dalam perjuangan, bukan karena kalah dalam pertarungan, tetapi karena pengkhianatan. Tapi yang lain tetap melanjutkan perjuangan, dan ini membuat kubu Jokowi pusing. Dan saya ingin tegaskan bahwa yang mengemis perdamaian restoratif justice itu pada pokoknya adalah kubu Jokowi, dan dengan motif agar kasus bisa dihentikan dengan beberapa indikator. Pertama, memang benar saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang datang ke Solo, termasuk Richmond Sianipar yang datang ke Solo. Tetapi kedatangan itu tidak terjadi tanpa sebab. Egy Sujana sebelumnya dinego oleh orang-orang kubu Jokowi, Darmizal dan juga Rahmat dari Rico, relawan Jokowi, yang itu kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Solo di tanggal 8 Januari 2025 yang lalu, kemudian ditindak 2026 yang lalu, kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan restoratif justice tanggal 13 Januari dan keluar SP3 tanggal 15 Januari 2026 yang lalu. Yang kedua, saudara Richmond Sianipar itu tidak akan pernah mengajukan permohonan restoratif justice dan mengemis damai kepada Joko Widodo sebelum ada gerakan dari kubu Jokowi yang melaporkan saudara Richmond Sianipar dengan dugaan pemalsuan dokumen ijazah S2 S3 Yamaguchi di Jepangnya, termasuk dugaan pemalsuan surat keterangan kematian dirinya di universitas tersebut, yang kemudian itu ditindaklanjuti dengan apa? Deklarasi kekalahan telak dari Richmond. Dan sayangnya saudara Richmond Sianipar selain mengaku kalah pada Jokowi juga menjadi pengkhianat. Dia tidak saja damai demi fokus untuk tujuan SP3, dia juga menyerang perjuangan dari kawan-kawan yang dulu mendukung dia. Dulu kita berjuang juga untuk dia. Nah, karena itu kami simpulkan bahwa hari ini kepada seluruh rakyat Indonesia, kasus ini berbelit-belit, biang keroknya Jokowi, bukan kami. Kami sudah siap untuk menghadirkan bukti, saksi, ahli, dan segala hal yang berkaitan dengan proses hukum ini di pengadilan yang terbuka untuk umum. Dan kenapa motifnya? Karena kami ingin juga keyakinan yang hari ini kami yakini ijazah ini bermasalah juga dapat diyakini oleh masyarakat setelah melalui proses persidangan dan melihat langsung barang yang bermasalah itu. Kami sudah melihatnya di tanggal 15 Desember 2025 yang lalu saat gelar perkara khusus. Barangnya tidak beda. Dan terakhir, kami minta kepada seluruh rakyat untuk tetap bersabar. Yuk kita dukung Pak JK. Dan apa yang diserukan oleh Pak JK agar saudara Joko Widodo menunjukkan ijazah konon asli miliknya, agar apa? Polemik ini bisa segera selesai. Kalau dia benar, maka Roy Suryo biar menanggung konsekuensi hukum. Kalau dia salah, biar dia segera dipenjara. Karena tidak boleh seperti yang beredar di sosial media, anak-anak kecil sekarang tidak punya insentif untuk sekolah, untuk belajar. Kenapa? Ngapain capek-capek sekolah? Ngapain capek-capek belajar? Uang ijazah palsu saja bisa jadi presiden. Ngapain? Kita bisa aja beli di UGM. Nah, ini kita nggak mau yang seperti ini. Jadi jangan anggap sepele kasus ijazah palsu. Itu pengantar dari saya. Selanjutnya kepada Pak Roy Suryo yang hari ini juga wajib lapor. Silakan Pak. Langsung saya? Ya. Oke. Nanti yang lain nyusul. Baik. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya berdiri di sini bersama dengan teman seperjuangan saya, ya, Bu Kurnia Triyoani, dan juga salam dari Pak Rizal Fadila, salam dari Mas Rustam Effendi, yang kami satu satu grup pembela, yaitu TAKA, itu mengaturkan salam juga dan selamat Hari Raya untuk teman-teman semua yang belum sempat ketemu langsung, ya. Dan juga di sisi sana ada sahabat kita juga, ya, Dr. Tifa, yang juga dibantu oleh teman-teman lawyer yang lain. Artinya gini, tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Kosinudin dan teman-teman lawyer yang luar biasa di sini adalah pernah juga dituliskan oleh Mas Lukas Luarso. Nah, kayak gini nih, ya.
Kalau dulu hanya 2, kalau sekarang 3. 3 tuyul beda nasib. Ya, toh? Yang 2 tuyulnya sudah ini yang gembira. Karena udah dapat SP3 itu ya? Yang 1 gigit jari. Oh. Ya. Nah, itu karena belum sampai dengan saat press conference ini belum ada SP3. Ya, dan itu memang sudah pantas untuk diterimanya. Karena apa? Pengkhianatan yang dilakukannya itu luar biasa menyakiti kami semuanya. Ya, luar biasa menyakiti apalagi teman-teman lawyer ini semuanya. Yang dengan segala daya, segala upaya pro bono, bahkan mereka ini terus terang saja saya katakan tanpa rasa malu saya. Mereka itulah yang justru mengeluarkan tidak hanya usaha, tapi juga dengan dana untuk juga kemudian datang ke sini bersama-sama, kita makan di kantin bersama-sama, kita sholat bersama di masjid Polda, dan juga kita terus bersama tiap hari, tiap malam dan lain sebagainya. Makanya saya singkat saja ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ustadz Kosinudin sebagai koordinator tim non litigasi kami bersama dengan Pak Petrus Celestinus koordinator litigasi adalah kami mendukung penuh ya upaya pelaporan dari Bapak Wakil Presiden kita yang ke-10 dan ke-12 yaitu Bapak Muhammad Yusuf Kalla untuk melakukan laporan, dan kemarin sudah diterima dengan di Bareskrim dengan STTL nomor 135/5/Bareskrim 2026. 135 ya STTL-nya ya LP ya sudah jadi LP ya. Bahkan memang sehari sebelumnya memang ada upaya ya untuk juga mengadukan para termul ya. Memang kemarin yang sudah tertulis dalam LP adalah nama Rismon Hasiolan Sianipar ya. Adapun tadi dikatakan, ini mohon maaf nih saya katakan sedikit ya sebagai referensi. Adapun kemudian dikatakan itu kan hanya AI ya. Yang memastikan itu artificial intelligence atau tidak itu biar nanti penyidik ya. Tidak boleh kita kemudian memastikan itu AI atau tidak, karena maupun itu AI, apa yang dilakukan Pak JK itu adalah sudah benar, dilaporkan dulu ya. Karena Pak JK sendiri mengatakan saya nggak tahu itu AI atau tidak. Nah ini gambarnya ya. Nah ini AI ya. Jadi ini ada videonya dan kemudian berucap, dan AI itu mohon maaf nih tidak hanya menyerang pengkhianat ini, tapi juga menyerang sebagian di antara teman-teman semua. Ada teman Kompas yang juga dibikin AI-nya, ini Mbak Adisti, ya. Ada juga Mbak Cindy, ada juga teman dari TV One yang dibuatkan AI, ada teman dari Metro juga, ya. Ini belum belum dibuatkan AI-nya, mungkin lupa, ya. Tapi artinya apa? Ini jahat banget. Kalau orang melihat AI, artificial intelligence kayak gini, itu bisa saja percaya. Kenapa menggunakan presenter? Karena presenter itu enak dilihat, ya. Kemudian bahasanya bagus. Dan kemudian mudah dipercaya. Maka selain Rismon Hasiolan Sianipar yang dibuatkan AI, ya, maka harus diperiksa oleh kepolisian. Tapi yang jelas apa? Benar kata Pak JK bahwa kalaupun itu AI dan tidak, itu biarkan nanti dilidik, adalah yang jelas statement itu ada. AI itu juga pasti ada yang membuatnya. Nah, sekarang siapa yang membuatnya? Tidak mungkin setan, tidak mungkin tuyul yang membuat AI itu kan gitu. Jadi tetap AI-nya harus ada yang dan celakanya apa? AI itu pun diglorifikasi ya, diglorifikasi oleh beberapa kelompok. Itu sudah disebut oleh pengacaranya Pak JK kemarin ya. Termasuk juga misalnya apa? Oleh tuyul-tuyul ya, oleh para termul ya, salah satunya termul akut ini yang sempat mengglorifikasi ya. Saya lupa nih siapa namanya. Kalau nggak salah namanya Andi Asuwan ya. Ya gitu ya. Loh, supaya jelas nanti nulisnya salah ya. Andi Asuwan ya gitu ya. Nih ya gitu ya jelas. Dan diglorifikasi oleh kelompok, ini fakta ini ya, oleh kelompok yang namanya adalah Ceboker Nusantara. Ya, itu kelompok YouTuber, tapi saya kok terlalu indah kata YouTuber. Ya, Ceboker. Dan celakanya apa? Ceboker Nusantara itu ya dilakukan upacara selamatan ya, upacara setahunnya, dan itu oleh bekas presiden juga ya gitu, oleh bekas presiden kita di Solo beberapa hari yang lalu ya. Jadi artinya dia ikut memberikan ucapan selamat dan potong tumpeng, padahal ketua dari Ceboker Nusantara itu ada namanya adalah, saya sebut aja nggak apa-apa, Grifanani. Oh iya. Grifanani itu nama palsunya, lengkapnya namanya Thoyib Fanani. Oh, Bang Thoyib. Ya, dia sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian di Solo. Makanya dia menggunakan nama Agri karena pertanian agri itu adalah ya. Agri ya. Dan itu anggotanya waduh luar biasa hoaxnya
Nah, saya dalam waktu lain nanti akan mengungkapkan bagaimana itu ya, tapi itu ada di Roy Suryo Official. Tapi artinya gini, yang jelas apa? Hari ini kita lakukan ini salah satu contoh saja, kontennya dari si Toib Hanani ya. Tuh, TKW ya. Isinya kayak gini nih. Porno. Lah kok yang resmikan organisasinya bekas presiden. Apa nggak malu dia bekas presiden itu? Ya itu kan luar biasa. Ya. Nah, jadi poin yang kedua yang tadi disampaikan oleh koordinator non litigasi kami, Pak Kosinudin dan teman-teman semua adalah apa? Kita mendukung penuh upaya dari Pak JK untuk kemudian menyampaikan saran sekaligus memaksa ya supaya bekas presiden ini menunjukkan ijazahnya yang sudah kami lihat di gedung ini tanggal 15 Desember lalu, dan itu 99,9% palsu. Tidak benar. Setelah itu ada salah seorang lawyer yang memaksa si Omon itu untuk enggak. Omon itu keluar dari situ langsung bilang ke saya, maksud dia lihatnya gini. Dia langsung bilang palsu mas, palsu. Iya palsu memang. 99,9% palsu. Saat itu setelah langsung saya Resmond, Rustam itu langsung mengatakan palsu, apalagi fotonya jelas palsu. Tidak ada emboss asli. Jadi embossnya itu hanya printing. Emboss asli itu harus bisa diraba dan itu nggak bisa diraba. Dan kemudian tidak ada watermarknya. Jadi jelas betul ya, dan itu yang mau dipaksakan kepada kami untuk diakui. Jadi sekali lagi kita dukung statement Pak JK dan saya siap atau kami siap ya, bukannya saya. Kami menjadi siap saksi, untuk mendukung, membantu apakah itu menjadi saksi atau menjadi ahli ya, betul. Dalam perkara ini. Karena sebenarnya semua data-data tentang Ceboker Nusantara, semua data-data tentang ijazah yang 99,9% palsu itu pun sebenarnya ada di tangan kita sudah. Ya, termasuk ada WA palsu. Di sisi lain nanti akan saya sampaikan di tim lawyer berikutnya karena itu menyangkut WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Tifa. Tidak akan saya ungkap di sini karena Dr. Tifa bukan kita bela di sini, ya, gitu. Karena nanti akan kita sampaikan juga. Tapi yang jelas apa? Jelas betul. Ini hal terakhir yang saya sampaikan, teman-teman semua. Kita pantas yakin, karena tidak hanya Dr. Bonatua Silalahi, tetapi kelompok Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi, yang terdiri dari Bu Lydia, ya, kemudian Bang Samsudin, kemudian juga Pak Lukas Luaso, Petrus Celestino, itu sudah membongkar juga ijazah yang digunakan di tahun 2005 dan 2010. Jelas-jelas ini palsu karena ini fotokopi legalisasinya. Legalisasi itu harus ijazah asli. Maksudnya legalisasinya asli, capnya harus asli berwarna. Ini capnya foto dan ini sama persis. Jadi ini plek-ketiplek. Jadi ini hanya digunakan begitu saja 2 kali di fotokopi lagi. Nggak boleh, ini harusnya ditolak. Dan format ijazahnya ini mengkeret ya, men-squeeze. Itu nggak boleh itu dilakukan. Dan yang paling penting adalah finalnya yang ingin saya sampaikan, kami menolak keras ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin ya gitu, bahwa jangankan apapun uangnya, apalagi apa? Uang haram. Wah, gitu. Kita tolak yang namanya anti uang haram. Ya, jadi mau itu 5 miliar, mau itu 10 miliar, itu adalah uang haram. Masya Allah kita tolak itu dan astagfirullah kalau kita dituduh itu. Sama sekali tidak, dan maju terus Pak Muhammad Yusuf Kalla dengan laporannya nomor 135/5 Bareskrim 2026. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan rekan Gafur. Ya, sebelum nanti ditutup dengan pembacaan pernyataan nanti. Terima kasih Mas Roy. Ya, orang aja. Ya, terima kasih Mas Roy, Bang Aka. Saya barangkali ingin menambahkan aja satu poin bahwa terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla, sebenarnya ini menunjukkan bahwa ijazah ini memang benar-benar bermasalah, membuat gaduh satu negara karena tidak ada sikap negarawan dari Pak Jokowi untuk melakukan mitigasi risiko. Sehingga bangsa ini sejak pelantikan Presiden Prabowo Gibran itu tidak lagi fokus terhadap isu-isu pembangunan nasional, ya, pengentasan kemiskinan, MBG yang banyak bermasalah, ya kan, kemudian pengentasan kemiskinan yang angkanya tidak berhasil ditekan oleh pemerintah, pengangguran di mana-mana, janji pemerintah untuk menaikkan angka kerja di Indonesia, itu kita tidak lagi fokus ke situ. Energi bangsa ini habis 1 tahun belakangan ini hanya untuk mengupas, membahas ijazah yang bermasalah, yang saya kira
cuma satu-satunya di dunia ada mantan presiden yang ijazahnya dipersoalkan, diperdebatkan, digunjingkan hampir 1 tahun. Sebentar lagi ijazah ini akan berulang tahun, Ya, Mas Roy, betul. yaitu pada tanggal 30 April 2026. Nah, terkait dengan langkah Pak JK, kami seperti yang ditegaskan oleh Bang Aka tadi, kami mendukung. Mendukung itu bukan karena kami punya kepentingan hukum dengan Pak JK, tidak. Ya. Tapi kami mendukung karena memang isu-isu dan hoax yang diproduksi oleh kubu-kubu Pak Jokowi itu memang makin hari makin masif. Kami selama ini sebetulnya wait and see terhadap proses hukum ini. Ya. Kami fokus menyiapkan bukti-bukti, menyiapkan strategi pembelaan. Tetapi yang dilakukan oleh kubu Pak Jokowi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, justru mereka adalah perusahaan yang memproduksi banyak hoax, banyak isu dan bikin gaduh Republik ini. Mereka melakukan fitnah kemana-mana. Ya. Kami dituduh menerima uang. Ya. Angkanya nggak main-main. Isunya kemarin sudah dibahas di salah satu TV swasta, 50 miliar. Dan saya tegaskan hari ini, tadi juga ditegaskan oleh Bang Aka, Mas Roy, tidak ada 1 rupiah pun yang masuk ke kantong kami. Betul. Tidak ada donatur, tidak ada bohir. Dan ini ternyata berkelindan dengan apa yang sekarang sedang diupayakan oleh Rismon Sianipar untuk mendapatkan SP3. SP3-nya Rismon ini rupanya tidak mudah. Seperti ES dan DHL. Iyalah. ES dan DHL tidak ada perjanjian restoratif justice. Hanya datang ke Solo, understanding di antara kedua pihak, beberapa hari setelah itu keluar SP3 dan tidak ada permintaan maaf. Tetapi Rismon hari ini mendaki gunung yang sangat tinggi untuk mendapatkan RJ. Karena apa? Kalau kemarin kita lihat sudah ada penandatanganan kesepakatan RJ di Polda Metro Jaya, artinya ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Rismon. Saya kira salah satu kewajiban yang harus dia penuhi adalah membuka siapa dalang di balik gerakan ini yang dituduhkan kepada kami. Ya. Rupanya ini tidak mudah untuk dia penuhi. Makanya kemudian tidak mudah itu karena memang tidak ada. Sehingga sampai hari ini Rismon tidak mampu untuk mengungkap siapa yang ada di belakang gerakan ini karena memang sejak kami memberikan pendampingan hukum, bahkan jauh sebelumnya dia telah melakukan penelitian 11.000 triliun persen ijazah Pak Jokowi palsu. Memang karena nggak ada orang besar. Iya. Tidak ada bohir, tidak ada tokoh besar, tidak ada orang yang punya pengaruh besar dalam gerakan ini. Sehingga Rismon sampai hari ini belum mendapatkan SP3 karena apa? Syarat-syarat yang diinginkan Pak JK itu belum dan tidak akan mampu. Pak Jokowi itu belum dan tidak akan mampu dipenuhi oleh Rismon. Salah satunya adalah terkait dengan ada pendana. Makanya yang dilakukan oleh kubu sebelah melalui youtuber yang suka memproduksi hoax itu adalah membuat AI. Iya. Karena apa? Karena seolah-olah Rismon lah yang kemudian telah memenuhi persyaratan RJ. Sehingga salah satunya ini dari si Toyib Hanani tadi ya. Itu bohir. Oke, terus. Nah, hal yang kedua, Mas Roy, ini penutup dari saya adalah Rismon, kau fokus saja kepada upaya untuk mendapatkan SP3 segera. Tidak usah lagi menyerang siapapun. Apalagi kemarin ada nama-nama tokoh besar yang disebut oleh Rismon. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya kamu akan tidur nyenyak setelah mengajukan restoratif justice, tetapi kamu justru hari-hari ke depan tidurmu tidak akan nyenyak. Karena apa? Kamu akan menghadapi perkara-perkara hukum berikutnya. Laporan Pak JK sudah naik ke Mabes Polri. Mungkin saja dalam waktu dekat, saya sampaikan, akan ada pihak-pihak yang juga melaporkan Rismon terkait dengan dugaan tindak pidana menyampaikan keterangan sebagai ahli di bawah sumpah, dan keterangan itu diduga adalah keterangan palsu yang diberikan di KIP, yang diberikan di Pengadilan Negeri Surakarta dalam gugatan CLS. Siap-siap mungkin akan ada pihak-pihak baru yang akan melaporkan kamu. Jadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Rismon karena beliau telah mendeklar dirinya bahwa beliau bersedia untuk dicap sebagai pengkhianat, kamu harus membayar mahal. Ya, kamu harus membayar mahal. Langkah hukum kamu yang hari ini belum mengantongi SP3 sudah dilaporkan Pak JK, dan ke depan mungkin kamu juga akan dilaporkan dengan dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Solo dengan pasal 373 KUHP, ancaman pidananya
7 tahun. Sehingga fokus saja kepada SP3, tidak perlu menyerang pihak-pihak, karena saya tahu ini titipan untuk kamu mendegradasi perjuangan ini. Itu bukan karena keinginan kamu yang murni, tetapi itu karena ada titipan dari kubu sebelah, mungkin sebagai syarat untuk mendapatkan SP3. Sehingga kamu tetap mendayung di antara dua karang yang tajam. Mungkin itu pesan saya terakhir kepada Bang Risman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampir ada? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan semua, proses hukum yang terjadi, yang dalam proses hukum ini tentang ijazah palsu ini, tentang ijazah Jokowi ini tidak saja berlangsung di sini. Ya. Di sini di beberapa tempat seperti di Surakarta itu juga berlangsung sidang CLS ya. Ya. Citizen Lawsuit. Itu juga dibahas sama. Termasuk juga di KIP Komisi Informasi Publik itu juga dibahas, disidangkan, dan baru saja kita mendapatkan hasil. Jadi saya menanggapi seperti yang disampaikan Pak Muhammad Haji Yusuf Kalla, Wakil Presiden kita yang ke-10 dan 12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang mengatakan kalau dia datang sengaja ke tempat ini, bukan ke tempat ini ya, Barreskrim ya, di Barreskrim untuk melaporkan proses hukumnya. Dan dia mengatakan kalau masalah ijazah saudara Joko Widodo ini sudah berlangsung cukup lama, sehingga sudah membuat gaduh dan membuat perpecahan anak bangsa di sini. Jadi seperti yang ada di sini juga proses hukum yang di sini yaitu telah melewati proses hukum pemeriksaan dan pelepasan berkas ke kejaksaan, dan itu kembali lagi. Nah, kemudian juga hasil dari sidang di KIP itu baru kita dapatkan kalau benar-benar ijazah saudara Joko Widodo pada saat dia mendaftar sebagai persyaratan untuk jadi wali kota maupun sebagai gubernur maupun presiden 2 periode, itu betul-betul kita dapatkan dokumen yang benar-benar kita dapatkan dari lembaga resmi pemerintah, yaitu dari KPU Surakarta, KPU DKI, dan KPU Pusat. Jadi ini sudah diperiksa oleh juga Bapak Roy Suryo dan menyatakan kalau ijazah ini bermasalah, legalisasinya bermasalah karena ukurannya juga tidak sesuai, kemudian tidak ada tanda tangannya, tidak ada tanggalnya dicap, dan kemudian juga yang dua dari KPUD Surakarta itu hanya fotokopi. Ya. Jadi memang disampaikan oleh Pak Roy Suryo berkali-kali kalau ijazah ini adalah ijazah 99,9% palsu. Jadi seperti juga berkas yang dikembalikan dari kejaksaan untuk melengkapi bukti-bukti yang diajukan dari penyidik di sini, termasuk juga tentunya kita juga setelah 2 kali menyampaikan surat ke Polda Metro Jaya ini untuk melakukan pemeriksaan digital forensik yang independen. Tapi tentunya dari sini pun mestinya Polda Metro Jaya kalaupun akan melanjutkan proses ini untuk melimpahkan kembali ke kejaksaan agar itu dilakukan. Karena memang kita sudah dapatkan seperti ini, dan itu juga sudah tadi disampaikan kalau pada saat tanggal 15 Desember 2025 itu melihat dengan mata kepala sendiri kalau ijazah Jokowi yang memang disita di Polda Metro Jaya ini adalah ijazah seperti ini. Jadi untuk itu ya kita sama-sama kita tunggu, ya memang betul yang sampaikan Pak Muhammad Haji Yusuf Kalla, agar Bapak Jokowi Haji Muhammad Yusuf Kalla agar menjadi negarawan seperti beliau tentunya ya, menunjukkan Pak Asrul lah, seperti juga Pak Asrul Sani di Mahkamah Konstitusi ya, untuk datang menyerahkan sehingga tidak sampai berlarut-larut perpecahan dan kegaduhan di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembacaan pernyataan oleh Bu Susi, ada Pak Rustam dulu. Bu Kurnia yang berbaca. Ayo, sahabatku. Yang bercanda. Oh iya. Sekaligus mengonfirmasi kata-kata satir dari beliau yang sudah 4 bulan yang lalu itu kita terima dan itu guyonan. Kok bisa dianggap itu serius ya? Soal 20 miliar itu. Itu, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kemarin itu saya sempat nonton di tayangan televisi Ya. bahwasanya Rasman ini menyatakan memang dia tidak sebutkan hanya inisial, tapi saya akui itu saya. Iya. Ah. Nih, Jadi mana ada orang mau RJ ngaku-ngaku ke saya kan gitu kan. Jadi Rasman ini kegeeran Rasman ini gitu loh. Kalau saya mau RJ ngapain emang Mas dengan Rasman? Emangnya Rasman itu siapa gitu loh. Masih banyak lagi orang penting. Saya tahu Rasman itu dia terpidana dari Polresnya. Jadi buat Rasman, tolong jangan kegeeran, nanti saya buka semuanya. Makanya ada kalimat saya, ini melalui jenderal atau Rasman. Artinya ada jenderal dong. Nah, gitu. Ada sesuatu yang akan saya mainkan gitu loh. Kalau saya mau RJ nggak sama Rasman, banyak yang nawarin saya RJ. Para Tabas, pengacara perempuan, Wih. Ketum Rejo, Wih. Bang Darmizar, udah Darmizar. Iya, bukan saya minta, ditawarin gitu loh. Ini kalau saya minta sama Rasman, aduh, mohon maaf, Bang Rasman, kamu itu siapa gitu loh, nggak penting gitu loh. Nah, kalau mau RJ dengan saya saya tantang terbuka. 100 triliun kita terbuka. Biar publik tahu siapa yang membutuhkan RJ ini. Jokowi atau kami? Nah, saya tantang Jokowi di pengadilan, itu selalu saya bilang. Dan saya selalu menyatakan bahwasanya ijazah itu ada yang buat. Eko Sulistyo, mantan ketua KPU di Solo. Nah, kira-kira di Pasar Pramuka yang nanti insya Allah akan kita laporkan orang-orang yang setelah saya investigasi siapa orang-orang itu yang ikut turut serta, bahkan intelektualnya di balik itu. Kita tunggu aja. Jadi makanya saya merasa sampai hari ini polisi agak ragu-ragu ini. Karena apa? Dia tahu sebenarnya itu palsu kok. Prabowo juga tahu itu palsu kok. Berdasarkan pernyataan Edi Mulyadi, Bang Rajasa. Jadi kasus ini saya rasa Jokowi minta maaf aja kepada rakyat udah gitu loh. Jangan dia melaporkan ke saya, dia tarik-tarik saya untuk RJ. Itu apa itu? Jokowi ini bukan siapa-siapa. Udah nggak kuat, bukan presiden. Jangan lagi diketek-keteknya Jokowi yang bau itu loh gitu loh. Nah, jadi untuk Rasman jangan GR. Kamu itu dibohongin oleh orang lingkungan kamu sendiri gitu loh. Nanti saya mainkan lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan pernyataan. Bukannya enggak? Kita ini pembacaan pernyataan. Sebelum Bu Kurnia, tadi karena ini gambarnya sempat nyusap ya. Ini gambar perayaan ulang tahun 1 tahun Ceboker Nusantara dihadiri oleh bekas presiden. Ini bekas presiden. Kemudian nih ketua Ceboker Nusantara tadi, dan ini salah satu komentar dari wartawan senior, 2 wartawan senior, Mbak Agi Bita dan Mbak Mas Hersu. Ya, lihat komentarnya. Ketuanya bekas kreator konten mesum. Memang mesum ini. Ada di sini coba. Oh iya, ada. Oke, silakan Bu Kurnia. Saya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis tentang dukungan penuh kepada Bapak Wapres Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Haji Muhammad Yusuf Kalla atau JK terkait pelaporan terhadap Saudara Rismon Hasiholan Sianipar, sekaligus bantahan atas tuduhan ada pihak yang mendanai perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Sebagaimana diketahui, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla atau JK, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12 melaporkan Saudara Rismon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan dalam perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Tuduhan secara umum juga dialamatkan terhadap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang menjadi tim penasehat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Berkenaan dengan hal ini, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku tim penasehat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, kami mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh oleh Pak JK
yang melaporkan saudara Rismon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Mabes Polri karena serangan personal kepada Pak JK. Baik terkait tuduhan mendanai perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi dengan nominal 5 miliar rupiah atau nominal lainnya terkategori tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sangat jahat, sangat keji dan tidak bermoral. Dugaan fitnah dan pencemaran itu sangat patut diduga dilakukan oleh saudara Rismon Hasiholan Sianipar karena sebelumnya yang bersangkutan juga telah melakukan tindakan serupa yang sangat jahat, sangat keji dan tidak bermoral melalui manuver melakukan perdamaian dengan kubu Jokowi dan menyerang balik rekan-rekan yang saat ini sedang berjuang membongkar kasus ijazah palsu Jokowi hanya untuk tujuan agar mendapatkan SP3. Bantahan saudara Rismon Hasiholan Sianipar maupun kuasa hukumnya Jahmada Girsang yang mengklaim video yang beredar adalah editing hasil Artificial Intelligence atau AI atau AI tidak bernilai karena sebelum ada laporan Pak JK, pihak Rismon Sianipar dan kuasa hukumnya tidak pernah membantah, sehingga segala bantahan dan sanggahan